Baiklah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian semua sudah mengerti apa yang kita pelajarkan hari ini. Nah, Ibu ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian memahami pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kesimpulan yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Ya, kepada saudara, kepada Lola dulu. Jadi kesimpulan yang saya ambil itu bahwa bisnis retail itu adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Nah, konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsikan atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Sekian jawaban kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Lola. Tadi kepada Suprito, ya silakan. Bisnis yang menjual berbagai barang macam eceran yang dipengaruhi oleh struktur dan memiliki karakteristik dan nilai jual yang berbeda-beda. Ya, baik, terima kasih. Berarti dapat kita simpulkan, berarti bisnis retail itu adalah tentang dimana pembelian yang secara eceran, ya kan? Nah, baiklah, terima kasih kepada siswa-siswa di sini. Berarti kalian sudah bisa memahami apa kesimpulan yang kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya kan kita sudah mempelajari tadi indikator pembelajaran. Di mana indikator pembelajaran itu tadi yang pertama itu memahami tujuan bisnis retail, dan yang kedua itu menjelaskan fungsi-fungsi bisnis retail, dan yang ketiga itu mahasiswa mampu memulai bisnis retail. Nah, jadi indikator yang pertama itu tujuan bisnis retail. Setelah kita membahas pembelajaran hari ini, ada yang bisa untuk menjelaskan apa tujuan bisnis retail tersebut? Saya, Bu. Tujuan bisnis retail itu kan, Bu, pada dasarnya memudahkan pelanggan untuk membeli produk dengan menyediakan persediaan yang cukup dan dikemas dalam ukuran lebih kecil. Yang pertama, yang selengkapnya yaitu menyediakan berbagai pilihan barang sesuai keinginan pembeli, menawarkan produk barang dalam ukuran unit yang lebih kecil agar para konsumen dapat mencukupi kebutuhannya, menjadi penghubung antara distributor dengan konsumen dan mengumpulkan informasi mengenai barang itu. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sani yang sudah menjawab tadi. Nah, yang selanjutnya itu, yang kedua itu menjelaskan fungsi-fungsi bisnis retail. Tadi kan sudah kita bahas fungsi-fungsi dari bisnis retail tersebut. Nah, kepada siswa-siswa di sini, apakah ada yang mengingat pembelajaran kita tadi tentang fungsi-fungsi bisnis retail? Ya, kepada Ando silahkan. Fungsi bisnis retail umumnya itu hakikat bisnis retail adalah membuat kedua pihak pembeli maupun penjual merasa diuntungkan. Yang kedua itu memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang berhubungan dengan kehadiran bisnis retail adalah memudahkan konsumen memperoleh barang yang diinginkan. Yang terakhir itu memberikan keuntungan bagi produsen dan grosir. Selain itu, manfaat bisnis retail adalah dapat mendatangkan keuntungan bagi produsen maupun grosir. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi kepada saudari Apriani. Baiklah, indikator yang ketiga itu mahasiswa kan mampu memulai bisnis retail. Nah, kepada siswa sekalian, apakah ada yang tahu bagaimana cara untuk memulai bisnis retail? Saya berarti. Baik, silakan. Jadi di sini ada beberapa tips dalam memulai bisnis retail. Jadi hal pertama dalam tahapan pengelolaan sumber daya manusia bisnis retail adalah menerapkan beberapa tips dan strategi dalam menjalankan usaha. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama kode khusus. Saat menjalankan usaha retail, tentu akan ada ratusan barang yang harus diatur dan dipasarkan kepada calon konsumen. Jadi kita dapat memberikan beberapa kode khusus pada setiap item barang agar memudahkan kita untuk mengingat dan memperkirakan jumlahnya. Yang kedua itu tidak menaruh semua barang di display. Jadi kita harus menghindari untuk menampilkan semua barang yang dijual dalam display. Kita harus memilih beberapa item saja yang sekiranya
sekiranya laku di pasaran dan sisanya dapat disimpan di gudang persediaan untuk mencegah risiko terjadinya pencurian. Dan yang terakhir itu ada sistem first in first out. Bagi sebagian produk yang memiliki masa kadaluarsa singkat, kita harus memastikan untuk melakukan pengecekan rutin dengan sistem first in first out. Jadi hal ini bertujuan agar tidak ada barang yang terjual. Baiklah, terima kasih kepada Mia. Ya, itu betul sekali. Nah, kepada siswa-siswa sekalian, mari kita beri aplaus kepada Mia karena telah menjawab. Nah, baiklah, demikian indikator dan juga pembahasan singkat. Ya, berarti siswa-siswa sekalian sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kepada siswa sekalian, pada pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin mengkritik ataupun memberi saran dari hasil pembelajaran kita mulai dari awal pembelajaran sampai penutupan ini? Baiklah, mungkin tidak ada. Nah, jadi setelah kita sudah membahas tentang bisnis retail tadi, kita akan memperjelaskannya itu dengan cara mengerjakan tugas rutin. Nanti kalian buka di buku paket bisnis retail di halaman 88. Di situ ada tugas nomor 1 sampai 7 kalian kerjakan. Nah, itu akan dikumpulkan minggu depan. Di situ kita akan mengkaji lagi biar kalian makin ingat pembahasan pada hari ini. Baiklah, itu nanti akan dikerjakan secara individu ya, bukan berkelompok. Nah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang strategi pemasaran yang lebih rincinya lagi, agar semuanya nanti setelah kita membahas bisnis retail ini kan masih di awal. Nah, nanti kita akan membahas yang lebih mendalam lagi. Baiklah, demikianlah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajarkan itu mulai dari awal sampai akhir ini bisa sampai di pikiran kalian dan kalian bisa mengaplikasikannya, dan pada saat UTS nanti kalian bisa mengerjakan secara semaksimal mungkin. Nah, itu saja mungkin pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kalian semua. Nah, selanjutnya kepada ketua kelas, silakan berikan salam untuk kita penutupan hari ini. Jadi, sebelum pulang, mari kita berdoa agama kita masing-masing agar kita dilindungi dalam perjalanan. Mari. Selesai. Kepada Ibu Guru ucapkan selamat siang. Selamat siang, Bu. Baiklah, selamat siang untuk kita semua. Semoga ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik, terima kasih. Terima kasih.